Berarti kalau mau dapat jodoh banyak beristighfar. Masya Allah. Kadang-kadang ini amalan sangat sederhana dan banyak orang sepelekan. Betul. Tapi orang-orang lupa Betul. bahwa istighfar itu menjadi pintu pembuka doa kita langsung tembus. Singkatnya Zulaikha itu sangat jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena terlalu tampan. Mesir ketika dilihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka dikasih buah-buahan dan dikasih pisau ya untuk potong buah-buahan, terpesona. Akhirnya memotong tangan mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya, diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam program Catatan Ummah kali ini, seperti biasa, kita akan menyajikan topik-topik yang sangat menarik ya, yang insya Allah topik ini akan bermanfaat ya, sebagai solusi untuk permasalahan kehidupan yang sehari-hari kita alami ya, dan nanti akan diberikan solusinya ya, tentunya berdasarkan hadis dan juga Al-Quran dan kisah-kisah tauladan. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ummah Okistina Dewi. Assalamualaikum Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat Ummah ya. Alhamdulillah. Jadi sehat ya Mbak. Alhamdulillah sehat di tengah pandemi yang tidak kunjung usai, kita harus jaga kesehatan ya Ummah ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ummah dan juga sahabat Ummah di rumah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik ya, dan lagi-lagi topik ini sangat menyentuh hati mungkin ya, karena lagi-lagi berkaitan dengan jodoh. Hati ya, ini antara masalah hati yang sering sekali galau, tidak tenang karena tidak dapat jodoh, tidak kunjung jodoh datang, sulit dapat jodoh. Masya Allah, ini benar-benar ujian yang kerap kali didapatkan baik untuk wanita ataupun laki-laki. Dah di luar sana banyak sekali yang sibuk memperbaiki diri untuk mendapatkan jodoh ya. Tapi hanya mungkin Ummah, kebanyakan yang kita lihat, wanita khususnya, kebanyakan lebih sibuk memperbaiki penampilan ya untuk mendapatkan jodoh ya, mempercantik diri. Begitupun dengan laki-laki mungkin sibuk memperbaiki penampilan. Dalam Islam, apakah itu adalah rahasia ampuh untuk mendapatkan jodoh, atau mungkin ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hati kita, dalam diri kita untuk bisa mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginan kita Ummah? Ya, terima kasih Mbak Zeda. Ketika Allah anugerahi kita kecantikan ya, berarti apakah kita lantas mendiamkan begitu saja atau kita merawatnya? Tentu saja cara kita bersyukur adalah dengan merawatnya. Jadi sah-sah saja kalau seseorang dalam penantian jodohnya memperbagus penampilannya atau mempercantik dirinya, sah-sah saja. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan sembari engkau menunggu jodoh tersebut. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan ya, selain fisik dan penampilan dan sebagainya. Persiapan berikutnya adalah yang tidak tidak kalah penting adalah persiapan ilmu. Betapa banyak orang-orang yang langsung menikah tanpa adanya persiapan ilmu. Betul. Sehingga apa yang terjadi? Nanti dalam rumah tangganya terjadi goncangan, kemudian akhirnya bisa. Betul. Ini benar-benar miris ya Ummah ya. Kebanyakan kalau sebelum menikah atau dalam pernikahan, mereka sibuk menyiapkan yang namanya gedung ya, baju-baju pernikahan. Kalau ditanya udah siap belum ilmu pernikahan nanti seperti apa, itu rata-rata mereka tidak tahu. Kebanyakan mereka sibuk dengan persiapan pernikahan, gedung, uang dan sebagainya. Sedangkan ilmu pernikahan tidak ada yang punya. Justru terlambat mempelajari pernikahan setelah menikah. Nah, menghadapi hal seperti ini gimana Ummah? Kita ibaratkan seperti kita menuju ke medan perang. Betul. Nggak mungkin orang menuju ke medan perang nggak ada persiapan apapun. Nggak punya senjata ya. Nggak punya senjata, nggak punya strategi, nggak punya goalsnya seperti apa, pasukannya disiapkan seperti apa, kesehatannya, mentalnya, ilmu dalam peperangan, nggak mungkin. Kalau mau terjun dalam medan perang dan kalau mau memenangkan peperangan tersebut, pasti kita punya persiapan yang sangat handal, persiapan yang hebat lah istilahnya. Kalau enggak, kita bisa mati sia-sia dalam peperangan tersebut. Betul. Begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan ini wah, ibarat perang ya Ummah ya. Ujiannya besar ya. Udah nggak bisa dikatai kata-kata dengan yang lain-lain ya. Ini ibarat ya kan, orang-orang sering menganalogikan
pernikahan itu seperti bahtera rumah tangga, bahwa bahtera ya, kita berada dalam lautan yang kadang-kadang ada ombak yang besar, kadang-kadang ombaknya tenang. Bagaimana kita nahkoda dan yang berada di belakangnya penumpangnya ini bisa dengan selamat, itu kan harus punya ilmu ya, terutama nahkodanya yang bisa membawa kapalnya dengan baik. Begitu pula dengan pernikahan. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan ilmu. Jadi dalam penantian jodoh masih ada waktu. Kalau kita husnuzon kepada Allah, kenapa belum Allah kasih jodoh? Masih ada waktu untuk kita belajar tentang hak dan kewajiban dari suami istri. Masih banyak hal-hal yang harus kita persiapkan. Atau mungkin hikmah lainnya Allah masih ingin kita berbakti dulu mungkin sama orang tua kita, sembari menyiapkan segala sesuatunya. Kita kan insya Allah akan menikah dengan seseorang yang kita mau dia bahagia ketika dia hidup sama kita. Jadi kita persiapkan itu semua. Tapi ada yang ingin saya sampaikan juga pada hari ini mengenai beberapa pesan untuk teman-teman yang merasa sulit mendapatkan jodoh. Karena saya sebenarnya mengalami hal itu juga. Oh ya? Pada saat muda ya. Orang-orang mengatakan, wah kayak Oki mah gampang. Kan banyak ya orang-orang mengatakan semudah itu mendapatkan jodoh. Cantik, pintar, ya, atau semuanya sempurna begitu. Kadang-kadang mudah lah ya. Atau juga Ricis lah sama. Oh Ricis gampangnya dapat jodoh, atau si Fulana ini gampang lah dapat jodoh. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nggak seperti itu. Dan saya yakin teman-teman yang nonton di sini ya, sahabat Uma semuanya juga pasti adalah yang mengalami masa-masa kata orang, wah kamu tuh berhasil, kamu itu begini, pasti mudah. Nyata-nyatanya nggak begitu. Jadi pertama, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, kepada sahabat Uma semua mengenai teman-teman yang sulit mendapatkan jodoh, apa yang harus kita lakukan. Pertama adalah memang kita luruskan niatnya untuk menikah adalah betul-betul kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu landasan dari semuanya. Perbuatan. Jadi niat kita semata-mata kita mau menikah bukan karena takut dibilang perawan tua, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi bukan karena desakan dari banyak orang. Tapi memang betul-betul mau menikah, mau bangun rumah tangga yang baik, mau cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Menikah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan menikah untuk bahagia, karena rumah tangga bukan tempatnya bahagia. Banyak ujian dan hantaman di situ ya. Alhamdulillah dapat bahagia, tapi harus siap juga dengan hantaman-hantamannya. Biasanya kan kalau kita lihat di luar sana kan banyak sekali yang mindsetnya, saya ingin bahagia, saya ingin menikah, saya menikah ingin bahagia, cuma ingin bahagia gitu. Itu yang harus diperbaiki ya Uma ya, mindset seperti itu ya. Semua dari menikah kita karena ridha Allah. Betul. Semua dari kita pasti ingin menikah bahagia, tapi artinya kita harus paham juga, kita harus siap juga bahwa dalam pernikahan itu roller coaster, kadang zwing naik turun tuh saking dahsyatnya rumah tangga. Kemudian yang kedua tadi ya, untuk teman-teman yang Allah takdirkan memang masih dalam masa pencarian, teman-teman sekalian, sulitnya kita mendapatkan jodoh ini adalah ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena masih ada maksiat yang kita lakukan. Itu bisa juga. Maksiat yang kita lakukan itu mengakibatkan kita terhalang atas jodoh. Jadi ada tembok-tembok yang menghalangi, itu adalah tembok dosa kita sendiri ya. Betul. Maka caranya apa? Maka caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlalu banyak dosa sana sini, doa kita kepada Allah itu kan terhalang dengan dosa-dosa kita. Insyaallah. Ya, jadi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, musibah apa saja yang menimpa kalian disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan kita yang mungkin pernah ada orang baik datang, kemudian kita abaikan begitu saja. Mungkin ada yang ditawarkan oleh orang tua kita sebetulnya memang baik, tapi karena mungkin kesombongan kita atau ketinggian hati kita abaikan. Standar kita memilih pasangan yang terlalu tinggi gitu ya, kesombongan yang ada dalam hati. Mungkin atau apa dosa-dosa lainnya. Jadi silakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya muhasabah diri ya Uma ya. Muhasabah diri, kenapa ya kok saya sulit jodoh? Atau mungkin karena memang nggak ada yang senang sama kita, mungkin karena kita temperamen, kita menyebalkan bagi banyak orang, kita kekanak-kanakan sehingga nggak ada orang yang nyaman sama kita. Itulah. Jadi berarti sibuk memperbaiki diri saja dulu ya. Betul. Jadi untuk para teman-teman yang merasa sulit jodoh ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita rasa susah sekali mendapatkan jodoh adalah Allah menjanjikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kuncinya tadi bertakwa. Ada dalam surah At-Talaq ayat 2-3 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu berupa jodoh juga kan? Betul.
Jadi ternyata Allah minta kita bertakwa terlebih dahulu. Ya sama, hampir sama seperti yang tadi sebelumnya. Berarti memperbaiki hubungan terlebih dahulu kepada Allah ya. Betul. Uma ya. Betul. Kadang-kadang kita sibuk nyari siapa ya, searching siapa ya, lupa dengan hubungan kita kepada apakah Allah. Hubungannya dengan Allah sudah baik atau belum ya? Betul. Itu Padahal yang kan Allah harus diingat. Yang memiliki Masya Allah, si Masya Allah. orang ini gitu ya. Iya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kata Allah tadi dalam surat At-Talaq 23 ayat 2 dan ayat 3, Allah kasih. Ini menarik Uma, tidak banyak yang menyadari hal ini. Kebanyakan mereka selalu denial ya, menyalahkan pasangannya, terus marah sama Allah gitu. Ya Allah, kenapa saya patah hati lagi? Dia kurang menyadari gitu. Betul. Hubungan saya sama Allah udah baik belum ya? Betul. Gitu. Betul. Tiba-tiba menyalahkan Allah gitu. Allah mungkin bertanya balik, hubungan kamu dengan saya baik atau tidak? Kok tiba-tiba nyalahin saya, ibaratnya seperti itu Uma ya. Kita mau hasabah diri di situ. Kemudian kita lanjutkan lagi, nasihat untuk mereka-mereka yang merasa sulit mendapatkan jodoh adalah Rasulullah berkali-kali mengingatkan, utamakan sisi agama. Untuk urusan-urusan lain memang kita punya standar tersendiri, tapi cukup longgarlah dengan itu. Memang adalah mau fisiknya begini, mau hartanya begitu, begini-begitu, nggak apa-apa. Tapi itu bukan menjadi patokan utama. Patokan utama memang dari agamanya. Makanya Rasulullah katakan kalau ingin memilih pasangan ya lihat dari hartanya, lihat dari fisiknya, lihat dari keturunannya, tapi lebih baik lihat dari agamanya. Jadi urutan pertama adalah hartanya. Ada yang mengatakan dari fisiknya terlebih dahulu, kemudian dari keturunannya. Kedua keturunannya. Dari hartanya. Yang paling baik adalah dari agama. Intinya di urutan terakhir adalah agama. Mengapa di urutan terakhir agama, Uma? Ada sejarahnya atau gimana, Uma? Bukan berarti urutan terakhir artinya dilihat yang paling terakhir. Justru yang paling baik itu Rasulullah ingatkan pada kita pilih agamanya. Hal ini dijelaskan kembali oleh Hasan Al-Basri. Kenapa harus pilih agamanya? Hasan Al-Basri mengatakan kalau kita pilih agamanya, kalau dia mencintai kita, dia pasti sangat memuliakan kita. Karena dia paham cara memuliakan wanita menurut Islam. Kalau dia paham agama dan dia tidak cinta kita, nggak pernah dia akan zalim sama kita. Nggak pernah jahat kata-katanya, nggak pernah ada pemukulan dan kejahatan-kejahatan lainnya kepada kita. Jadi memang yang keempat ya, nasihat untuk mereka tadi yang rasa-rasanya kok sulit sekali dapat jodohnya, adalah tadi itu, kita kokoh dalam perihal agama. Untuk yang lain-lain ada standar, tapi bisalah kita untuk longgar ya. Apa kata Rasulullah SAW? Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jadi para orang tua nikahkanlah dengan laki-laki yang baik itu. Kalau tidak mungkin terjadi sebuah kerusakan. Bagaimana jika agamanya baik, akhlaknya baik, tapi dari sisi hartanya kurang di situ, Uma? Baik, apa kata Rasulullah SAW? Wahai laki-laki, wahai pemuda, barang siapa yang mampu. Mampu apa? Tidak hanya mampu secara biologis, kebutuhan biologis ya, tapi mampu juga dalam hal menafkahi. Karena An-Nisa 34 kewajiban laki-laki menafkahi, harus menafkahi. Barang siapa yang mampu maka menikah, kata Rasul. Kalau tidak mampu maka puasa. Artinya begini Uma, jika seandainya wanita dilamar oleh laki-laki yang baik akhlak dan agamanya, tapi dia belum mampu menafkahi, dalam arti hartanya kurang, apakah berdosa jika kita menolak karena akhlak dan agamanya sudah bagus padahal? Apakah ada dosa di situ? Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, laki-laki yang datang kaya raya itu bonus luar biasa ya. Tapi yang kita cari utama itu sebetulnya bukan sekedar kaya raya. Kalau kaya raya tapi tidak bertanggung jawab, untuk apa? Kalau kaya raya tapi tidak setia, untuk apa? Yang kita cari adalah mereka yang tahu tentang kewajibannya sebagai seorang imam dan bertanggung jawab, mau bekerja keras dan bertanggung jawab. Banyak kok pernikahan-pernikahan yang mereka mengawali pernikahannya sama-sama nol, artinya sama-sama bangun dari awal, sama-sama berjuang, lama-lama jadi sukses, pelan-pelan lama-lama jadi orang hebat. Banyak kok yang seperti itu. Asalkan laki-lakinya apa? Paham tugasnya sebagai seorang laki-laki, dia akan terus kerja keras dan dia akan bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi tetap kita harus hati-hati ya Uma ya, dengan beberapa poin-poin itu tadi ya. Harta, fisik, keturunan, sampai akhirnya di titik agama dan juga akhlaknya. Makanya ada seorang wanita, kita juga pernah ceritakan dalam episode-episode sebelumnya, namanya Fatimah binti Qais. Ketika ada yang melamar Fatimah binti Qais, namanya Abu Jaham dan Muawiyah ya. Abu Jaham suka mukul orang, Muawiyah orang yang fakir, miskin sekali. Rasul bilang jangan dua-duanya. Nanti dia nggak bisa jangan dua-duanya. Jangan, yang tukang pukul jangan. Terus yang fakir miskin sampai nggak tahu juga lagi biayain dirinya sendiri nggak bisa, apalagi keluarganya, jangan. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Sahabat Uma semuanya, apa kabar? Semoga semuanya senantiasa sehat. Nah, pada kali ini saya mau sharing tentang
Ini dia Scarlett. Scarlett ini adalah body care teman-teman sekalian, terdiri dari body scrub. Kemudian ini dia, ini juga wangi banget, terdiri dari body lotion dan juga ada shower scrub. Pastikan kulit kita senantiasa halus dan yang pastinya harum dengan Scarlett. Baik, Uma, di luar sana kan banyak sekali yang kesulitan dalam mencari jodoh gitu. Kadangkala ada yang juga dimudahkan dalam mencari jodoh, tapi banyak pilih-pilih, banyak mikir gitu. Itu tadi seperti yang Uma katakan tadi, standarnya terlalu tinggi, ekspektasinya terlalu tinggi. Bagaimana dalam Islam menyikapi jika ada wanita atau lelaki yang terlalu memilih dalam memutuskan sebuah pernikahan gitu. Ya, saya menikah, tapi nanti itu gimana dalam Islam? Makanya ada joke ya, ada joke tentang pilih-pilih pasangan ini. Ini saya juga dengarnya dari teman saya, beliau mengatakan gadis 20 tahun ketika dilamar nanti deh gitu ya. Apa enggak deh gitu, ketika umur 20 tahun dilamar orang enggak deh, nolak gitu. Ketika 30 tahun dilamar orang ya nanti deh, lihat-lihat dulu. Ketika 40 tahun dilamar orang yang mana aja deh gitu ya. Jadi itu joke lah, itu joke ya, joke. Tapi joke yang benar-benar kenyataan terjadi sih memang. Itu joke hari-hari. Namun teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah pilih-pilih ini sebenarnya ya kita ini kan masing-masing orang punya standarisasinya yang berbeda-beda dan itu sah-sah saja sebetulnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mungkin ada baiknya kita minta pandangan atau minta nasihat dari orang tua, mungkin bisa membuka pandangan kita terhadap sesuatu dari guru-guru kita, sehingga nggak mutlak dari diri kita sendiri. Dan jangan lupa libatkan Allah dalam setiap keputusan-keputusan kita. Itu yang pertama ya, Uma ya. Paling penting. Allah itu pertama, baru orang tua, teman, manusia dan sebagainya. Intinya dalam pencarian jodoh nggak harus kita jatuh cinta banget di awal-awal, nggak perlu. Yang penting kita tertarik. Malah itu yang harus dihindari, Uma ya, agar tidak sakit hati dan juga patah hati ya. Jangan terlalu bermain hati di situ. Yang penting kita tertarik. Nanti kalau sudah yang penting tertarik itu, nanti seiring berjalannya waktu, sudah menikah sering bertemu, bercengkrama, lama-lama akan jatuh cinta. Insya Allah. Uma, seingat saya pernah membaca beberapa sumber, intinya dalam statement tersebut dinyatakan bahwa merugilah wanita atau lelaki yang meninggal dalam keadaan belum menikah. Jangan sampai meninggal dalam keadaan belum menikah. Apa ada dasar hadisnya tidak, Uma, yang seperti itu? Ya, sebenarnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua teman-teman sekalian bahwa menikah itu termasuk dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi tentu kita berharap dan agama ini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan membujang. Artinya apa? Kita diminta untuk senantiasa berikhtiar. Jadi jodoh itu memang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu memang sudah diciptakan atau sudah ditentukan begitu ya, sudah jodoh, rezeki, amal, kematian dan sebagainya. Tapi dalam menuju kepada pendapatan jodoh harus ada ikhtiar yang dilakukan. Ikhtiar yang dilakukan apa? Ya tadi yang sudah kita sebutkan, memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian ikhtiar yang dilakukan adalah melihat bagaimana rambu-rambu yang Rasulullah berikan kepada kita dalam memilih pasangan. Kokoh dalam urusan agama, tapi boleh kok kita agak melonggarkan sedikit dalam urusan-urusan yang lain seperti Tapi kalau dalam Islam sendiri, betul nggak sih, Umah, Islam ini menghimbau agar jangan berlama-lama untuk membujang ya, jangan menunda-nunda pernikahan gitu. Betul, dengan beberapa pilihan-pilihan yang rumit itu tadi. Kalau Islam menghimbau secepatnya menikah begitu ya. Betul, tapi ini juga harus hati-hati teman-teman sekalian. Seringkali kita lihat Mbak Zeda, biasanya kalau dalam seminar-seminar pranikah nih, datang anak-anak muda datang. Biasanya keluar dari gedung pernikahan langsung pengen nikah tanpa persiapan apa-apa. Jadi menikah itu bukan buru-buru, bukan juga ditunda-tunda. Dia perlu banyak persiapan demi persiapan, tapi juga bukan berlama-lama. Dalam penantian jodoh teman-teman sekalian, kita bisa menerapkan dua cara. Teman-teman boleh pilih caranya Siti Khadijah atau caranya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Betul, Masya Allah. Itu caranya menginspirasi sekali. Cara beliau-beliau ini berbeda. Kita boleh pilih mau cara yang mana dalam penantian jodoh. Kalau ada wanita-wanita di sini yang belum menikah. Cara Siti Khadijah adalah cara Siti Khadijah, beliau cari tahu tentang Nabi Muhammad ini. Akhirnya beliau
mengutarakan terlebih dahulu kepada sahabatnya dan sahabatnya mengutarakan kepada keluarga Nabi mengutarakan Muhammad terlebih dahulu melalui pihak ketiga kalau Siti Khadijah ya, Betul. Uma ya. Kedua, kisahnya Siti Fatimah dalam penantian jodoh, apa yang beliau lakukan? Diem, Cinta doa. dalam diam, Masya Allah, Iya. Masya Allah, Masya Allah. Diem, doa terus, ya Allah, aku senangnya sama yang ini ya Allah. Ketika Masya pada Allah. suatu ketika yang datang kepada Siti Fatimah yang melamar pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Siti Fatimah, jangan saya nggak mau sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sangat mencintai Siti Fatimah radhiyallahu anha itu deg-degan. Aduh, kalau Abu Bakar ini pasti diterima oleh Rasulullah karena Abu Bakar itu sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasul. Tapi ternyata sama Rasul nggak diterima pinangan Abu Bakar untuk Siti Fatimah. Kemudian yang melamar berikutnya adalah Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Ali, aduh kalau Umar bin Khattab melamar Fatimah pasti diterima sama Rasul. Umar bin Khattab itu orang yang mulia, Betul. orang yang hebat. Ternyata sama Rasulullah juga ditolak. Masya Allah. Sayyidina Ali tidak percaya diri pada saat itu melamar Siti Fatimah karena Betul. merasa aduh nggak punya apa-apa, gimana cara melamar. Singkatnya akhirnya Sayyidina Ali melamar Siti Fatimah dan Rasulullah terima. Masya Allah. Dan ketika mereka menikah, apa yang dikatakan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha, sesungguhnya sebelum aku menikah denganmu aku sudah mencintai seseorang. Masya Allah. Kemudian Cinta dalam diam kata ya. Sayyidina Ali, Oke. kamu mencintai siapa? Kok nikahnya sama saya? Kemudian kata Siti Fatimah, saya mencintai dari dulu orang yang sekarang sedang berdiri di hadapan saya. Oke, ini menginspirasi sekali ya perjalanan cinta Siti Fatimah antara mengutarakan dan juga diam gitu. Ada satu lagi nih Uma yang menarik, Zulaika ya, dan Ya. juga Nabi Yusuf. Ini menurut saya ini lebih apa ya? Masya Allah, ini lebih menginspirasi juga sih. Ya. Tidak kalah menginspirasinya. Itu gimana ceritanya Zulaika dengan Yusuf, Uma? Ya, seperti kita tahu teman-teman sekalian, ada satu surah di dalam Al-Quran yang cukup panjang, yaitu surah Yusuf, yang menceritakan tentang kisah yang luar biasa ini. Dari sekian banyak kisah yang diceritakan adalah mengenai kisah cinta yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, beliau itu ya dibuang oleh keluarganya, oleh abang-abangnya karena abang-abangnya ini merasa cemburu karena ayah mereka Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf lebih dari yang lain, sehingga dibuang ke dalam sumur. Betul. Dan kemudian akhirnya diselamatkan singkat cerita oleh seseorang, dijual di pasar di Mesir dan dibeli oleh seorang yang hebat di kota Mesir gitu. Sampai akhirnya bertemu dengan Zulaika. Akhirnya si orang hebat ini punya istri yang namanya sebenarnya nama Zulaika itu tidak ada dalam Al-Quran. Oh, karena ya? Allah betul-betul hendak menutup. Jadi nama Zulaika itu nggak ada dalam Al-Quran sebetulnya. Hanya saja masyhur terdengar bahwa namanya Zulaika. Singkatnya Zulaika itu sangat jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena terlalu tampan. Yang seperti kisahnya teman-teman tahu, kemudian Zulaikha membuat suatu jebakan di mana di dalam sebuah ruangan yang hanya Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihissalam saja. Apakah Nabi Yusuf berkehendak terhadap Zulaikha? Iya. Nabi Yusuf adalah seorang anak muda yang jauh dari kampung halaman, tertarik kepada Zulaikha juga. Kemudian ternyata Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan melihat Allah perlihatkan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam melihat Nabi Yakub alaihissalam dalam bayangannya, melihat ayahnya dan nggak tega rasanya melakukan perbuatan yang buruk seperti itu. Zulaikha sangat mencintai Nabi Yusuf, memanggil seluruh wanita-wanita Mesir, kalau kalian nggak percaya, nih lihat Nabi Yusuf, saking tampannya dia. Bagaimana dengan aku yang setiap hari berhadapan dengannya? Jadi wajar kalau aku jatuh cinta, begitulah kira-kira kata Zulaikha. Akhirnya seluruh wanita Mesir ketika dilihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka dikasih buah-buahan dan dikasih pisau ya untuk potong buah-buahan, terpesona. Akhirnya memotong tangan mereka sendiri. Singkatnya Zulaikha semakin lama semakin berumur, Zulaikha terus menangis karena rasa cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Suami Zulaikha sudah meninggal dunia. Jadi Zulaikha ini dalam masa kesendirian yang terlalu cinta kepada Nabi Yusuf yang akhirnya cinta itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zulaikha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk dipersatukan kepada Zulaikha. Sahabat umat semuanya, ketahuilah bahwa kesehatan itu adalah penting dan segala-galanya untuk kita. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sehat kita bisa belajar, dengan sehat kita bekerja. Nah, salah satu cara kita menjaga kesehatan adalah dengan British Propolis. Nah, ini yang biasanya saya minum bersama dengan keluarga. Cara minumnya teman-teman bisa tetesin aja di air minum 4 atau 3 tetes silahkan, atau bisa langsung minum saja teman-teman semua, atau teman-teman bisa loh untuk pemakaian luar. Nah, kita lihat ya. Anak-anak saya juga minum loh teman-teman semua, dan banyak sekali yang sudah membuktikan kepada kita semua dengan mengkonsumsi British Propolis. Insya Allah teman-teman akan terjaga kesehatannya, dan insya Allah banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang tersembuhkan dengan British Propolis. Coba ya.
Jadi ada 3 kisah ya yang mungkin bisa menjadi salah satu amalan kita untuk mencari jodoh ya, terinspirasi dari Khadijah yang mengutarakan cintanya melalui pihak ketiga. Yang kedua Fatimah mencintai dalam diam, berdoa pada Allah, ya Allah aku meminta dia begitu. Kemudian yang ketiga sibuk mengejar cinta Allah. Dengan sendirinya Allah akan menghadirkan cinta untuk kita. Masya Allah, itu adalah salah satu 3 kisah yang menginspirasi yang bisa menjadi amalan jodoh ya, Uma ya. Tapi mungkin dari Uma sendiri apa Uma yang bisa ibaratnya gimana ya, rahasia ampuh untuk bisa mendapatkan atau tidak hanya cepat ya, tapi mendapatkan jodoh yang tepat begitu. Amalan apa sih yang paling penting yang bisa kita lakukan? Teman-teman, ada dalam surah Nuh ya, ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai 12 itu dijelaskan mengenai bagaimana ketika seseorang itu doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman merasa ya, surah Nuh ayat 10 sampai 12 itu menceritakan kalau kalian merasa kemarau ya, dalam kehidupan musim panas kita butuh hujan, beristighfar. Kalau kalian rasa kalian kurang harta, mau dibanyakkan hartanya, kata Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Kalau kalian ingin mendapatkan keturunan, adalah dengan cara beristighfar. Tentu supaya bisa dapat keturunan menikah dulu. Artinya berarti kalau mau dapat jodoh banyak beristighfar. Masya Allah. Kadang-kadang ini amalan sangat sederhana dan banyak orang sepelekan. Betul. Tapi orang-orang lupa bahwa istighfar itu menjadi pintu pembuka doa kita langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan menyibukkan diri memperbaiki penampilan tapi lupa memperbaiki dosa-dosanya, apakah sudah diampuni belum oleh Allah. Begitu ya. Betul. Jadi perbanyak beristighfar teman-teman sekalian. Dan kemudian yang kedua ada doa yang diajarkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 89. Beliau mengatakan Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin ya. Nabi Zakaria alaihissalam mengingatkan pada kita semua, berdoa kepada Allah, ya Allah jangan biarkan aku hidup seorang diri ya Allah, dan jadikanlah, dan engkau adalah ahli waris yang terbaik. Maknanya Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah nggak mau hidup sendirian, mau dikasih keturunan, mau dikasih pendamping, mau dikasih orang-orang yang bisa menemani. Jadi Al-Anbiya 89 itulah yang teman-teman bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi betul, beberapa kisah yang disampaikan oleh Uma tadi ya, mulai dari Khadijah, Ibunda Khadijah ya, Fatimah sampai dengan Zulaika, itu benar-benar salah satu dari 3 itu saya alami, dan saya pribadi sebagai wanita memilih menjadi Zulaika. Saya sendiri lebih memilih mengejar cinta Allah. Mungkin kita memiliki apa ya, polemik masalah yang berbeda-beda ya setiap orang. Tapi saya sebagai wanita, saya sudah putus asa dengan manusia ya. Saya terlalu banyak luka, sakit hati, dan saya yakin teman-teman di rumah mungkin juga banyak yang patah hatinya, terluka. Jadi mungkin ini salah satu himbauan atau salah satu nasihat juga. Lebih baik kita sibuk mengejar cinta Allah ya Uma. Itu salah satu strategi terbaik untuk mendapatkan jodoh. Dengan kita sibuk mencari cinta Allah, menyibukkan diri, mengambil hati Allah agar mencintai kita, insya Allah. Dan akhirnya terjadi, Allah mendatangkan cinta dalam diri saya. Karena saya sibuk pada satu zat, mengejar cinta Allah, memperbaiki sholat, zikir. Namanya sahabat jodoh itu datang sendiri tanpa saya harus bersusah payah. Dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman di rumah ya, Masya Allah. Oke Uma, singkat saja mungkin ada catatan dari Uma terkait dengan agar kita mudah mendapatkan jodoh ya, cepat dan juga tepat jodohnya. Silahkan Uma. Sahabat Uma semuanya, ada di antara kita yang Allah uji sampai hari ini belum bertemu dengan jodohnya. Teman-teman semua, yakinlah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan siapa jodoh kita itu sesungguhnya. Tapi ingat, dalam proses pencarian jodoh itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau engkau ingin kepada proses yang bersih sehingga menuju kepada pernikahan yang suci, ingatlah teman-teman semua bahwa sejauh apapun engkau
dengan sang fulan atau fulanah ini, kalau memang Allah sudah takdirkan waktunya, pasti akan bertemu. Allah yang pertemukan itu. Sebaliknya, sedekat apapun engkau, bertahun-tahun engkau dekat terus-menerus, kalau kata Allah tidak berjodoh, Allah tidak akan mempersatukan kalian. Walaupun kalian memaksa untuk terus bersatu. Jadi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempuh cara-cara yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri, karena Allah sendiri berjanji bahwa yang baik itu untuk yang baik, insya Allah. Dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan jodoh, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat masih banyak teman-teman kita yang berjuang dengan ujian yang cukup besar karena penantian jodoh tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang sudah mendapatkan jodoh, jaga jodoh kita dengan sebaik-baiknya, dan kita berdoa agar Allah terus membuat kita bersama dengan jodoh kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali untuk teman-teman dalam penantian jodoh, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah itu bersama kita sepanjang engkau dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kau berikhtiar, berdoa, banyak bertaubat kepada Allah, Allah hadirkan yang baik itu untukmu di waktu yang tepat, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Menginspirasi sekali Ustazah. Oke, Uma, oke. Jadi intinya kesimpulannya untuk bisa mendapatkan jodoh yang cepat dan juga tepat ya, selain menjalin hubungan dengan manusia, berikhtiar menjalin hubungan dengan calon pasangan, satu yang paling penting ya, menjalin hubungan yang baik dengan Allah ya, perbaiki hubungan dengan Allah. Salah satunya dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun pada Allah. Dan satu lagi Uma ya, kebanyakan orang di luar sana sibuk meminta pertolongan, jodohin dong, cariin dong. Mereka kadang lupa meminta pertolongan kepada Allah. Itu yang paling penting ya Uma, Masya Allah. Terima kasih Uma, kisah-kisahnya menginspirasi sekali dan semoga bermanfaat juga untuk sahabat Uma yang ada di rumah. Kita doakan yang belum dapat jodohnya segera diberikan jodoh. Amin. Ya, yang baik oleh Allah untuk dunia akhirat. Terima kasih Uma Oki Stiana Dewi, Masya Allah. Kita akan kembali lagi ke episode berikutnya ya Uma, dengan topik-topik yang menarik. Demikian sahabat Uma, terima kasih sudah bersama kami. Saya Zeda Salim dan juga Uma Oki Stiana Dewi undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.